Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Ramdhani Suryadi. Saya perwakilan dari kelompok dengan anggota Dian Rahmawati, Febriani Ramdhani Suryadi, Fitri Lubis, dan Penny Anastasia Dewi. Kami dari kelas B6, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D4 Kebidanan, Universitas Nasional Jakarta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil diskusi mata kuliah promosi kesehatan dengan judul Analisis Penyakit HIV/AIDS dengan pendekatan epidemiologi. Materi pembelajaran yang akan saya bahas yaitu tentang pengetahuan HIV/AIDS, penyebab HIV/AIDS, tanda dan gejala HIV/AIDS, cara penularan HIV/AIDS, cara pencegahan HIV/AIDS, dan pendekatan epidemiologi HIV/AIDS. Nah, teman-teman di sini apakah sudah mengetahui apa itu HIV/AIDS? Nah, kalau misalkan teman-teman belum mengetahui HIV/AIDS, coba simak video ini baik-baik ya teman-teman. Nah, pengertian HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus yang menyebabkan AIDS. Sementara AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, sebenarnya AIDS ini bukan suatu penyakit, tetapi kumpulan dari gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme serta keganasan lain akibat dari menurunnya kekebalan tubuh penderita. Nah, penyebab HIV/AIDS ini sendiri yaitu kurangnya jenis limfosit T atau sel T4 di dalam darah manusia. Nah, virus ini menyebabkan fungsi kekebalan tubuh menurun, yang akibatnya daya tahan tubuh berkurang atau bahkan hilang, sehingga mudah terkena penyakit-penyakit lain seperti penyakit yang disebabkan oleh bakteri, protozoa, jamur, dan juga mudah terkena penyakit kanker seperti Arcoma kaposi. Tanda dan gejala HIV/AIDS. Biasanya, seseorang yang sudah terpapar HIV/AIDS itu menunjukkan gejala setelah beberapa hari atau beberapa minggu seperti gejala mirip flu, yaitu demam, lemah, lesu, batuk-batuk, terus nyeri tenggorokan, dan nyeri persendian. Nah, setelah itu gejala tersebut hilang dan HIV/AIDS mengalami masa inkubasi di dalam tubuh. Nah, masa inkubasi itu adalah waktu yang diperlukan sejak seseorang terpapar virus HIV/AIDS sampai dengan dia menunjukkan gejala-gejala AIDS. Biasanya terjadi sampai sekitar 10 tahun atau bahkan lebih, tergantung dari daya tahan tubuh penderita tersebut. Nah, HIV/AIDS di dalam tubuh itu mengalami beberapa tahapan. Nah, tahapan awal itu namanya periode jendela, seperti yang bisa dilihat di samping saya. Nah, periode jendela atau Windows period ini terjadi sekitar 3-6 bulan. Biasanya kalau diperiksa di lab itu si HIV tidak dapat terdeteksi karena si penderita itu masih merasakan dia ini badannya sehat dan tidak terkena penyakit apapun. Tapi sebenarnya dia sudah bisa menularkan HIV ini kepada orang lain. Lalu di tahapan yang kedua itu namanya tahap asimptomatik. Nah, di tahap asimptomatik ini juga si penderita tidak menunjukkan gejala-gejala HIV atau bahkan AIDS. Nah, dia itu akan beraktivitas seperti biasa dan tidak ada gejala-gejala penyakit. Nah, biasanya berlangsung 3-10 tahun, tetapi di akhir tahapan asimptomatik ini, dia sudah muncul tanda-tanda HIV related illness. Nah, atau gejala-gejala HIV-nya sudah mulai muncul. Nah, biasanya ditandai dengan pembesaran kelenjar limfe, terus hilangnya selera makan, nah terus bobot tubuh yang mulai berkurang banyak, terus berkeringat berlebih di malam hari, timbul bercak-bercak di kulit, terus diare terus-menerus, dan flu yang tidak kunjung sembuh. Nah, dalam tahapan ini biasanya bisa berlangsung kurang dari 10 tahun ataupun lebih dari 10 tahun, tergantung sistem imunnya sendiri. Lalu yang terakhir, setelah HIV related illness, dia mulai memasuki penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS ini sendiri di tahapan terakhir ini ditandai dengan jumlah sel darah putih atau sel T4 yang jumlahnya kurang dari 200 per mikroliter. Nah, dia itu mulai muncul penyakit-penyakit lain.
Nah, yang terutama yang disebabkan oleh infeksi oportunistik seperti TBC, terus pneumonia, gangguan saraf, herpes, gangguan pernafasan akut, terus gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Nah, di tahapan ini kekebalan tubuh penderita itu semakin menurun. Lalu biasanya berlangsung sekitar paling lama itu 2 tahun ya. Kalau misalkan menurut teori-teori itu paling lama 2 tahun sebelum si penderita HIV AIDS ini meninggal. Nah, kenapa HIV AIDS ini kenapa si penderita HIV AIDS itu biasanya jarang ada yang sembuh? Karena virus HIV AIDS ini menyerang ke kekebalan tubuh manusia. Jadi kalau misalkan dia sudah tidak punya daya tahan tubuh yang kuat, otomatis semua penyakit masuk dan tidak dapat menyehatkan tubuhnya sendiri. Nah, cara penularan HIV AIDS itu ada 2 cara. Yang pertama itu dengan transmisi seksual. Nah, penularan melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual atau itu perilaku seks yang menyimpang ya. Nah, itu merupakan kelompok manusia yang sangat beresiko terkena HIV AIDS. Oleh karena itu, kita sebagai pribadi yang baik sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual yang menyimpang ataupun berganti-ganti pasangan, karena itu dapat beresiko tinggi ya terkena HIV AIDS. Nah, lalu yang kedua ada transmisi non-seksual. Nah, transmisi non-seksual itu ada 3 jenis. Yang pertama dengan transmisi parenteral, yaitu penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya secara bersama-sama, lalu darah atau produk darah. Nah, resiko tertularnya infeksi HIV AIDS melalui transfusi darah itu lebih dari 90% presentasenya. Dan yang terakhir ada transmisi transplasental. Nah, penularan ini terjadi dari ibu hamil ke ibu hamil yang positif HIV kepada anaknya. Nah, oleh karena itu, jika ada ibu hamil yang akan melahirkan dan dia positif HIV, itu tidak boleh melahirkan secara normal karena dapat beresiko tinggi menularkan HIV AIDS ke anaknya. Jadi disarankan untuk melahirkan secara SC dan ibu tersebut tidak boleh memberikan ASINya kepada anaknya karena dapat menularkan HIV AIDS. Lalu berikutnya ada cara pencegahan HIV AIDS. Nah, cara pencegahan HIV AIDS yaitu dengan menghindari perbuatan zina atau perbuatan yang mengarah ke perzinahan seperti pornografi, terus bermain-main di tempat pelacur, lalu berselingkuh, terus melakukan seks di luar nikah ataupun seks bebas, dan melakukan perilaku seks yang menyimpang seperti homoseksual. Nah, berikutnya ada memastikan bahwa darah yang ditransfusi itu tidak tercemar oleh HIV AIDS. Jadi kalau misalkan kita mau transfusi darah, itu harus dipastikan dulu si darahnya itu higienis dan tidak ada HIV AIDS-nya. Lalu memastikan bahwa jarum suntik yang digunakan kalau misalkan kita mau vaksin itu baru dan steril. Yang terakhir ada menghindari penggunaan obat-obatan terlarang seperti zat narkotika ya, atau zat adiktif. Nah, materi berikutnya adalah pendekatan epidemiologi HIV AIDS. Jadi pendekatan epidemiologi itu ada 3. Yang pertama ada penyebab penyakit atau agen. Nah, penyebab penyakit atau agen adalah suatu substansi atau elemen-elemen tertentu yang keberadaannya bisa menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Nah, di HIV AIDS ini sendiri, penyebab penyakit atau yang menjadi agennya adalah virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Lalu tuan rumah atau host yaitu semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbul dan menyebarnya suatu penyakit. Nah, faktor host di sini antara lain bisa umur, terus
genetik seperti tadi ya, ibu hamil yang bisa menularkan HIV-nya ke anaknya. Lalu ada pekerjaan seperti PSK, terus ada status kekebalan tubuh, adat istiadat, gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan atau environment. Nah, faktor lingkungan adalah seluruh kondisi luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu penyakit. Nah, faktor lingkungan di HIV/AIDS ini sendiri itu ada transfusi darah, terus penggunaan narkoba, terus kebiasaan konsumsi alkohol, ketersediaan sarana di pelayanan kesehatan, terus faktor sosial budaya, dan dukungan dari tenaga kesehatan. Nah, dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tentang cara penularan, cara pencegahan, dan lain sebagainya, kita sudah mengetahui lebih jauh tentang HIV/AIDS. Nah, jadi kalau misalkan ada tetangga ataupun seseorang yang terkena HIV/AIDS, itu tidak perlu dikucilkan dari masyarakat. Nah, kenapa? Karena penderita HIV/AIDS ini tidak akan menularkan penyakitnya apabila kita bersenggolan dengan mereka. Terus apabila mereka bersin atau batuk di depan kita, itu tidak dapat menularkan HIV/AIDS karena HIV/AIDS itu tidak menular lewat udara. Lalu kalau kita berenang bersama-sama dengan penderita HIV/AIDS, itu tidak dapat menularkan HIV/AIDS ya kalau kita berenang di tempat yang sama. Terus berjabat tangan dengan mereka juga tidak dapat menularkan penyakitnya, dan menggunakan toilet yang sama dengan mereka juga tidak dapat menularkan penyakit HIV/AIDS tersebut. Dan yang terakhir itu melalui gigitan serangga atau nyamuk. Nah, melalui gigitan serangga atau nyamuk pun tidak dapat menularkan HIV/AIDS. Jadi penyakit HIV/AIDS itu butuh media penyalur yang lewat cairan-cairan tubuh. Jadi kalau misalkan lewat udara itu dia tidak menular. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.